Apa judulnya Bapak Ibu? Roh Kudus penolong dan kebenaran. Mari kita buka ayatnya, Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu adalah penolong Bapak Ibu. Dan juga apa Bapak Ibu? Kebenaran. Itulah sebabnya adalah salah sekali ketika orang menuduh Roh Kudus itu adalah pendakwa. Jadi ketika dia dosa, ting-tong kamu dosa. Dosa lagi, ting-tong kamu dosa. Jadi seperti nenek bawel gitu Bapak Ibu, membaweli saudara atas dosa saudara. Itu salah. Roh Kudus adalah penolong. Bahkan nanti kita akan lihat juga Roh Kudus adalah penghibur. Penghibur bukan bawel, penolong, penghibur. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, lewat Roh Kudus kita bisa ditolong. Apa menjadi masalah saudara? Roh Kudus bisa nolong. Apa menjadi kesedihan saudara? Roh Kudus bisa menjadi penghibur. Bapak Ibu, karena itulah bagi kita hari ini, Roh Kudus diutus untuk kita hari ini bisa mengalami kemenangan karena Roh Kudus menolong kita. Dan hari ini kita harus selalu sukacita, damai sejahtera. Kenapa? Roh Kudus menghibur kita. Tapi nggak tahu gimana gitu Bapak Ibu ya. Banyak digambarkan orang Roh Kudus itu bawel gitu. Bagi kita hari ini mari sadari bahwa Roh Kudus bukan mendakwa kita. Yang mendakwa kita siapa siang dan malam? Iblis, setan. Karena itu namanya setan. Setan itu dari bahasa asli Ibrani adalah Satan. Artinya pendakwa. Jadi kerjaan utamanya adalah pendakwa. Jadi yang mendakwa kita siang dan malam siapa? Iblis. Tetapi itu adalah sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga Bapak Ibu. Jadi sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, iblis itu ada di depan Allah. Untuk apa? Mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Tetapi ketika Yesus sudah bangkit, surga dikuduskan oleh darah Yesus, ada di dalam Ibrani Bapak Ibu, maka setan dilemparkan ke dalam bumi. Itulah sebabnya Bapak Ibu, setan tidak ada lagi mendakwa manusia siang dan malam di hadapan Allah. Tetapi pada dasarnya dia pendakwa. Ketika sudah dilempar ke bumi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia tetap mendakwa, tapi dalam wujud apa? Singa. Itulah yang dikatakan dalam Petrus, dia seperti singa mengaum-ngaum berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dulu sebelum kenaikan Yesus, dia ada di surga di depan Allah Bapa, mendakwa manusia siang dan malam, termasuk juga mendakwa Ayub. Tapi setelah Yesus naik ke surga, dikuduskan oleh darah Yesus, dilemparkan ke bumi, maka iblis tetap mendakwa, tapi mendakwa bukan lagi di hadapan Allah, tapi di hadapan kita langsung sebagai singa ia mengaum-ngaum. Haleluya Ibu, mendakwa kita. Kamu dosa lagi. Ketahuan lagi kamu dosa. Dia mengaum-ngaum seperti singa. Dan bagi orang yang berhasil dia dakwah, itulah orang yang bisa dia telan. Tapi bagi kita hari ini, saudara tidak lagi bisa didakwa. Saudara sadar akan kuasa darah Yesus. Saudara bisa berkata, pergi setan, engkau tidak bisa mendakwa lagi aku atas dosaku, karena Yesus telah membasuh, menghapus dosaku seumur hidupku. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya dalam Wahyu dikatakan, oleh kuasa darah Yesus kita usir setan yang mendakwa kita. Amin. Kenapa lewat darah Yesus kita bisa mengusir setan? Karena darah Yesus itu adalah pembayaran dosa kita. Pembayaran dosa kita tunjukkan kepada iblis. Saudara punya hak otoritas untuk mengusir iblis dari kehidupan saudara. Sama seperti ibaratnya ketika saudara kreditan, apakah kreditan motor, mobil, atau rumah Bapak Ibu, saudara pasti nyicil, benar Bapak Ibu ya? Nah, setelah saudara lunas mencicil ini, pasti saudara dapat sertifikat rumah atau motor saudara, atau tanda lunas, benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya, jika ada oknum dari pihak bank masih menagih kredit saudara, saudara tunjukkan tanda lunas ini. Saudara berhak secara hukum mengusir dia, bahkan melaporkan dia kepada polisi. Jadi tanda lunas ini punya otoritas untuk mengusir si pendakwa. Hal yang sama juga dengan iblis. Ketika dia datang mendakwa dosa saudara, mendakwa kesalahan saudara, tunjukkan tanda lunas saudara. Itulah darah Yesus. Maka dia pasti pergi dari hadapan kita. Jadi darah Yesus sebagai tanda lunas, tanda pembayaran. Itulah sebabnya darah Yesus bisa kita usir setan-setan dari kehidupan kita. Amin. Bahkan juga Roh Kudus itu menginsapkan kita bahwa kita benar. Ya, banyak kali orang berpikiran bahwa Roh Kudus itu seperti nenek bawel tadi Bapak Ibu, menunjukkan dosa-dosa saudara. Padahal tidak Bapak Ibu, menunjukkan bahwa kita benar. Dan kita benar itu bukan karena perbuatan kita, bahwa kita benar karena Yesus yang membenarkan kita. Kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena perbuatan Yesus yang kita percaya. Itu di dalam Roma 10 ayat 4. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diberikan kepada orang yang percaya. Jadi ketika saudara percaya kepada Yesus dalam menggenapi hukum Taurat dengan perbuatan karya salibnya, maka kita benar. Jadi kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena perbuatan Yesus yang kita percaya. Amin Bapak Ibu. Karena itu saudara, jangan khawatir, kita tetap benar. Roh Kudus selalu mengingatkan kita benar, status kita benar. Jadi maksudnya apa sih Pak status? Jadi kita bukan lagi orang
orang berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapak Ibu, maka ketika dia melahirkan keturunan termasuk kita kelak, Bapak Ibu, maka kita sudah terbawa lahir sebagai orang berdosa. Jadi saudara berdosa itu bukan karena perbuatan saudara, tapi saudara berdosa karena kelahiran saudara. Orang Kristen percaya itu. Karena kita berdosa, ada dosa kelahiran, ada dosa keturunan. Jadi saudara berdosa bukan karena perbuatan saudara, tapi saudara berdosa karena kelahiran saudara. Hal yang sama juga dengan kita. Kita hari ini benar karena kelahiran kita di dalam air dan roh. Amin. Jadi saudara benar bukan karena perbuatan saudara, tapi karena saudara benar karena kelahiran saudara. Karena kita juga berdosa bukan karena perbuatan kita, tapi sejak Adam dan Hawa manusia dilahirkan semua berdosa. Amin, Ibu. Jadi statusnya sudah berdosa. Dan hari ini kita tidak lagi berdosa karena kita sudah lahir baru. Darah Yesus telah membasuh segala dosa-dosa kita. Amin, Bapak Ibu. Dan itulah yang selalu diingatkan oleh Roh Kudus. Kamu tetap benar. Kamu sudah dibenarkan oleh Yesus. Kamu sudah lahir baru dalam air dan roh. Dan itu diingatkan agar setiap kita hari ini tahu hak kita. Ketika saudara benar, maka saudara berhak segalanya. Itu yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Ketika saudara sadar akan hal ini, saudara hari ini bukan mencari lagi. Saudara sudah dapat kebenaran itu, maka saudara berhak mendapatkan segalanya ditambahkan. Tapi ketika saudara tidak merasa benar, saudara berkata, aku tidak layak. Banyak kali orang merasa demikian, Bapak Ibu. Ketika dia merasa berdosa, dia berkata, aku tidak layak mendapatkan keluarga yang bahagia. Aku tutup dulu tuh, aduh jahatnya minta ampun. Aku berdosa, aku tidak layak mendapatkan semua kebaikan-kebaikan orang. Jadi ketika saudara berdosa, saudara merasa tidak layak. Bahkan merasa layak untuk sakit, layak untuk bangkrut, layak untuk mendapatkan masalah. Itulah sebabnya kalau saudara tiba-tiba sakit parah gitu, Bapak Ibu, apa dalam pikiran kita biasanya? Jangan-jangan ada dosa sebelumnya aku lakukan. Sehingga apa? Ketika saudara berkata, oh ada dosa, pantasan aku sakit. Seakan-akan apa? Ketika saudara dosa, saudara pantas untuk sakit. Bahkan juga ketika saudara besuk orang, lagi sakit parah teman saudara, Bapak Ibu, kenapa sih kamu sakit? Biasanya kamu sehat. Jangan-jangan ada dosa tersembunyi kamu. Pasti ada dosa yang kamu lakukan. Gak mungkin kamu bisa sakit gitu. Gak mungkin kamu bangkrut gitu. Pasti ada dosa yang kamu sembunyikan. Bapak Ibu, selalu dikaitkan dengan dosa. Dan ketika orang merasa berdosa, layak untuk sakit, layak untuk bangkrut gitu, Bapak Ibu. Dan hari ini sadari, saudara tidak lagi berdosa. Saudara hari ini benar, bukan karena perbuatan saudara, tapi karena perbuatan Yesus, karena kelahiran baru kita. Maka setiap kita hari ini layak untuk diberkati, layak untuk sehat, layak hidup berkemenangan, berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan saudara benar. Sehingga apa? Saudara berkata, aku layak untuk sembuh, aku layak dapat jodoh, layak punya keturunan, aku layak untuk diberkati, aku layak sukses. Jadi ketika saudara merasa benar, dan memang benar, dan itulah sebabnya Roh Kudus terus mengingatkan, kita benar, sehingga kamu layak untuk diberkati, layak untuk sembuh, layak untuk sukses. Karena itulah bagi kita hari ini, mari orang Kristen, hari ini kita sudah benar, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita percaya kepada Yesus. Perbuatan Yesuslah yang membenarkan kita. Amin, Bapak Ibu. Bahkan juga Roh Kudus itulah yang mengilhami penulisan kitab-kitab, Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita hari ini bisa ngerti tentang kitab-kitab, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kenapa kita bisa punya Roh Kudus? Karena kita percaya kepada Yesus. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya mengalir aliran air hidup. Dan itu adalah Roh Kudus. Karena itu bagi kita hari ini di dalam Yesus, saudara punya Roh Kudus. Tapi orang di luar sana yang tidak percaya Yesus, sampai kapanpun mereka tidak punya Roh Kudus. Pak, kenapa bisa, Pak? Ketika kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus bisa di dalam kita. Karena kekudusan dan kenajisan tidak bisa bersatu. Ketika kita percaya kepada Yesus, darah Yesus membasuh dosa kita, kita menjadi kudus. Makanya Roh Kudus bisa dalam kita. Tapi bagi mereka yang menolak Yesus, mereka tidak diampuni, mereka tidak dikuduskan. Sampai kapanpun Roh Kudus tidak akan bisa di dalam mereka. Mereka tetap najis, mereka tetap berdosa. Benar? Karena kita bisa kudus, kita bisa dibebaskan dari dosa hanya di dalam Yesus saja. Amin, Bapak Ibu. Itulah sebabnya ketika kita percaya Yesus, otomatis Roh Kudus ada dalam kita. Sebab hari ini kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin, Bapak Ibu. 2 Tim 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang diilhamkan Allah itulah Roh Kudus, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini kita bisa mengerti kenapa Roh Kudus ada dalam kita. Sehingga Roh Kudus bisa mengajari kita, Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengerti tentang firman Allah. Tapi bagi mereka tidak mengerti. Di luar sana mereka tidak mengerti karena mereka tidak punya Roh Kudus. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus yang bisa mengampuni dosa mereka. Itulah sebabnya sampai kapanpun Roh Kudus tidak ada di dalam mereka. Karena Roh Kudus hanya ada di dalam orang yang kudus, orang yang telah dibasuh dosanya oleh darah Yesus. Amin, Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Roh Kudus di atas dan di dalam. Maksudnya apa, Pak? Pada orang-orang perjanjian lama, Roh Kudus itu ada di atas.
Kenapa ada di atas? Karena orang-orang perjanjian lama belum dikuduskan seluruhnya. Kenapa belum dikuduskan seluruhnya? Yesus belum mati. Jadi mereka jadi dikuduskan dengan darah hewan. Dan itu tidak pengudusan selamanya, Bapak Ibu. Itu sesat. Itulah sebabnya Roh Kudus ada di atas mereka. Ketika mereka tidak lagi kudus, pergi Roh Kudus. Lah kita, Roh Kudus ada tinggal di dalam kita, menetap di dalam kita. Ya, karena itulah kita bait Allah, Roh Kudus diam. Kenapa Roh Kudus bisa diam? Karena penebusan Yesus sekali untuk selamanya menguduskan kita. Itu dikatakan Ibrani, lewat satu korban saja Yesus telah menyempurnakan kita yang telah Ia kuduskan. Karena itu kekal. Karena itulah Roh Kudus bisa menetap, tinggal di dalam kita. Tapi kalau orang perjanjian lama tidak menetap, hanya sementara, darah hewan hanya sementara menguduskan mereka. Itu sebabnya Roh Kudus hanya di atas mereka. Ketika dosa, pergi itu ya. Coba kita lihat aja lah. Lukas 2 ayat 25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, bukan di dalamnya, bukan berdiam dalam dia, di atas. Kenapa di atas? Karena Yesus belum mati, darah Yesus belum tercurah untuk menghapus segala dosa secara kekal. Bapak Ibu, jadi Simeon ini dikuduskan hanya oleh darah hewan, dan itu penebusan sementara, kekudusan sementara. Itulah sebabnya Roh Kudus ada di atas dia, bukan menetap di dalam dia. Tapi bagi kita hari ini berbeda, karena kita hari ini telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga Roh Kudus bisa menetap tinggal di dalam kita, dan kita dijadikan bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu, tempat tinggal Roh Kudus. Karena Yesus, setelah Yesus mati Bapak Ibu, maka murid-muridnya mengalami penebusan oleh darah Yesus, dan karena itulah Roh Kudus bisa turun pada saat Pentakosta. Jadi penebusan dulu, barulah turunnya Roh Kudus. Bapak Ibu, kenapa bisa turun Roh Kudus? Karena murid-muridnya telah mengalami penebusan dari Yesus. Sebelum Yesus mati, Roh Kudus tidak akan pernah turun atas mereka. Ada di atas saja Bapak Ibu. Tapi bagi mereka, setelah mengalami kematian Yesus, maka mereka bisa mengalami, didiami oleh Roh Kudus. Hal yang sama juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika juga kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, perlu sekali kita mengalami, menerima perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya kita dikuduskan. Maka ketika kita dibaptis dalam Bapa, Anak, Roh Kudus, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Tapi kalau kita belum menerima perjamuan kudus, saudara tidak akan bisa. Roh Kudus ada di atas saudara, bukan diam dalam saudara. Dan karena itulah bagi kita hari ini, kenapa baptisan Tiberias itu ada perjamuan kudus ya Bapak Ibu? Supaya hari ini Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Dan ketika tinggal dalam kita, disitulah sebabnya banyak terjadi kuasa, banyak terjadi kesembuhan, banyak bebas alergi, banyak sekali pemulihan. Kenapa bisa terjadi demikian? Roh Kudus telah tinggal pada orang itu. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini Bapak Ibu, kita mengucap syukur kita dibaptis, kita terima perjamuan kudus, maka kita telah tinggal, Roh Kudus telah tinggal dalam kita. Dan itu juga menjadi bukti bagi kita bahwa nggak ada sebenarnya baptisan terpisah gitu Bapak Ibu. Karena kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sekaligus pada saat itu. Benar Bapak Ibu? Karena itu nggak ada baptisan terpisah. Pak, tapi kenapa di dalam Kisah Rasul ada baptisan terpisah? Karena pada saat itu belum hadir semuanya. Roh Kudus belum hadir. Jadi pada saat itu murid-murid masih dibaptis dalam nama Yesus, belum dalam Roh Kudus. Lah kalau kita sekarang semua sudah hadir. Itulah sebabnya dibaptis dalam nama Tritunggal Allah sudah komplit. Maka tidak ada lagi baptisan Roh Kudus. Dan sudah terbukti juga Bapak Ibu benernya. Dan kita banyak yang mengalami kuasa pada saat dibaptis. Bapak Ibu? Lah iya, kalau enggak mana mungkin, dari mana kuasa itu? Kalau Roh Kudus belum hadir, benar? Iya, karena itulah sebenarnya kita tidak lagi mengenal baptisan Roh Kudus yang terpisah. Kita bisa mengalaminya pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu juga dikatakan oleh Yesus Bapak Ibu, bahwa kita lahir dari air dan roh. Itulah baptisan. Coba kita lihat Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi kita harus lahir kembali. Itulah saat dibaptis. Kalau saudara belum dilahirkan kembali, apa yang terjadi Bapak Ibu? Saudara masih keturunan jasmani dari bapak mama saudara. Dan bapak mama saudara ada dosa? Ya ada. Itulah sebabnya ada dosa turunan. Ada penyakit? Mungkin ada penyakit keturunan, Bapak Ibu. Tapi ketika kita dilahirkan kembali dalam air dan roh, kita menjadi garis keturunan Allah. Ada lagi penyakit keturunan, ada lagi dosa keturunan, sudah tidak ada lagi. Karena garis keturunan kita sudah dari Allah. Dan dalam Allah, apa yang terjadi? Ada berkat, ada warisan. Itulah sebabnya kita dilahirkan kembali. Pastinya kita menjadi Allah yang pasti beroleh hak waris dari kerajaan surga. Pastinya kita bisa melihat kerajaan surga, pastinya kita bisa masuk kerajaan surga. Karena kita sudah menjadi anak-anak Allah. Anak Allah pasti apa? Ada warisan Allah. Anak Allah pasti bisa melihat rumah Allah. Anak Allah pasti bisa masuk rumah Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata,
mutlak kita harus lahir kembali. Dan karena orang Kristen dilahirkan kembali, maka seharusnya orang Kristen jangan lagi menyebut hamba. Hamba tidak pernah dilahirkan, anak yang dilahirkan. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, kita adalah karena kelahiran. Itulah sebabnya setiap kita anak-anak Allah, dan anak-anak Allah pasti berhak atas warisan Allah, dan kita pasti berhak melihat rumah Bapa kita, dan kita pasti bisa masuk rumah Bapa kita di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga Bapak Ibu. Roh Kudus menjadikan kita anak-anak Allah. Coba Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita resmi anak Allah Bapak Ibu ketika kita lahir dari air dan roh. Hal yang sama juga sebenarnya pada saat kelahiran Yesus. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Karena itulah disebut kudus dan anak Allah. Hal yang sama juga dengan kita. Kita dikandung dari Roh Kudus, kita dilahirkan dari Roh Kudus, maka kita menjadi kudus dan anak Allah. Lihat itu, pada saat Yesus dikandung kan dari Roh Kudus, benar Bapak Ibu? Iya dong. Makanya kudus dan anak Allah. Hal yang sama juga dengan kita. Dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Roh Kudus, maka hari ini kita menjadi anak Allah dan kita menjadi kudus. Haleluya. Dan kita menjadi anak Allah, menyebut Allah, ya Aba, ya Bapa. Jadi ini panggilan paling akrab bagi orang Yahudi. Abah itu ibarat kita bahasa Indonesia papa, papi. Karena itulah ini luar biasa sekali, dekat sekali. Dan ini Bapa, Abah, Bapa itu panggilan eksklusif anaknya kandung atau anaknya langsung kepada bapaknya. Nggak sembarang anak bisa memanggil orang dengan Abah atau Bapak. Benar Bapak Ibu? Sama seperti saudara lah. Apakah semua orang memanggil saudara papa, papi? Enggak kan? Jangan sampai. Kalau sampai ada sembarang anak memanggil, istri saudara curiga. Dari anak mana lagi ini? Haleluya Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu. Karena panggilan papa atau papi itu eksklusif. Hanya bagi anak kepada papanya. Amin. Kalau bapak itu panggilan resmi. Amin Bapak Ibu. Tapi papa, papi, daddy, itu spesial itu Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita sudah lahir dari air dan roh, maka kita memanggil Allah, ya Abah, ya Bapa. Amin Bapak Ibu. Iya, karena itulah bagi kita hari ini. Tetap sebutkan diri saudara demikian, maka saudara luar biasa. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Roh Kudus membuat kita dimeteraikan pada akhir zaman untuk selamat. Pada kitab Wahyu, saudara pasti membaca ada gulungan yang ada 7 meterai. Siapa yang berhak membuka ini Bapak Ibu? Yesus, anak domba. Kenapa Yesus membuka meterai ini? Karena Yesus telah membayar segala kutuk. Jadi meterai ini sebenarnya adalah meterai kutuk, mengutuk manusia. Gulungan itu adalah gulungan berkat, gulungan kehidupan kita. Tapi gulungan kehidupan kita dimeteraikan oleh kutuk sejak manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Yesus telah mati dan bangkit. Yesus telah membayar kutuk kita lewat kematian terkutuk di atas kayu salib. Itulah sebabnya hanya Yesus yang berhak membuka setiap kutuk tadi. Amin Bapak Ibu. Anak domba Allah yang berhak membuka. Karena itulah Yesus membuka satu demi satu. Dan ketika terbuka, apa yang terjadi? Gulungan tadi terbuka. Karena itulah orang Kristen disebut kitab Kristus yang terbuka. Jadi tidak lagi tertutup oleh kutuk, tidak lagi tergulung oleh kutuk, tapi kita menjadi kitab Kristus yang terbuka. Belum. Artinya apa? Hidup saudara diberkati, tidak lagi dikunci oleh kutuk-kutuk ini. Amin Bapak Ibu. Roh jahat bisa menjadi meterai kutuk. Hal yang sama juga dengan kita. Roh Kudus bisa menjadi meterai. Ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Yesus, maka saudara pasti diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Kita pasti selamat. Karena itulah bagi kita hari ini sangat penting kita untuk menyadari bahwa kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat kita meterai. Cara rohani kita sudah dimeteraikan, maka dijamin kita pasti beroleh keselamatan. Amin. Iblis tidak bisa menjarah kita. Ada satu kisah, ya, jadi Roh Kudus itu pada perjanjian lama itu bisa pergi Bapak Ibu, bisa pergi, bisa datang, tergantung si orangnya kudus atau tidak. Tapi bagi kita tidak Bapak Ibu, dia tetap tinggal. Kenapa? Darah Yesus telah membasuh kita sekali untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Tapi walaupun kita dikuduskan, kadang-kadang kita kepleset juga kadang-kadang. Itulah sebabnya diistilahkan oleh Alkitab, jangan sampai kita sering-sering kepleset. Karena itu bisa mendukakan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Jadi dia melihat keplesetan kita. Aduh, anakku ini nakal banget. Dia sudah ada. Dia bisa didukakan oleh kelakuan saudara. Tapi kalau perjanjian lama tidak pernah didukakan. Kenapa? Ketika orang itu dosa langsung pergi aja tuh Roh Kudus. Tapi kalau kita, Roh Kudus bisa melihat kita. Aduh, anakku ini kepleset lagi. Sehingga Roh Kudus ngelus dada, mendukakan Roh Kudus. Karena itu bagi kita hari ini, mari Roh Kudus telah memeteraikan kita, mari kita jaga kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai kita dilihat melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Nah, kalau dalam perjanjian lama bisa pergi. Dan pada saat itu terjadi pada Daud. Pada saat itu Daud
melakukan dosa. Apa dilakukan oleh Daud, Bapak Ibu? Dia berzina dengan Batseba. Bukan hanya berzina, bahkan dia membunuh suaminya yang bernama Uria. Daud pikir itu tidak apa-apa. Saudara tahu kenapa dia berpikir tidak apa-apa? Karena Uria, Batseba itu bukan orang Israel. Uria itu dari bangsa Het. Het itu bukan orang Israel. Itu salah satu penduduk Kanaan. Uria, orang Het itu. Benar Bapak Ibu ya? Selalu dikatakan Alkitabnya, itu bukan orang Yahudi. Itulah sebabnya mungkin Daud berpikiran, itu bukan orang Yahudi, sikat aja istrinya, bunuh aja dia. Tapi rupanya itu tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Sehingga apa? Sepanjang keturunannya dia mengalami kutuk. Pedang tidak akan lekang dari keturunan Daud. Sampai kapan? Sampai Yesus mati di atas kayu salib. Pada saat itulah segala kutuk dilepaskan. Tapi sebelum kematian Yesus, maka pedang akan nancep dalam hatinya Maria. Siapa Maria itu? Mamanya Yesus. Siapa itu? Keturunan Daud, Maria. Benar Ibu? Dan inilah sebenarnya kutuk terakhir. Pedang tidak akan lekang dari keluarganya Daud. Dan itu diakhiri, pedang ada nancep di hatinya Maria. Tapi itu kemudian adalah yang terakhir. Karena ketika Yesus telah mati dan bangkit, segala kutuk termasuk juga kutuk kehidupan kita telah ditebus oleh Yesus. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Coba kita lihat sekarang jeritan atau seruan pilu dari Daud ketika dia khawatir. Pada saat itu dia ditegur oleh Nabi Nathan. Hai Daud, kamu telah berdosa. Dan ini dikatakan di dalam Mazmur. Kita buka Mazmur 91. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu atau roh kudusmu yang kudus dari padaku. Inilah yang terjadi pada perjanjian lama Bapak Ibu. Ketika orang berdosa, ketika orang tidak kudus, maka roh kudus bisa pergi. Allah bisa mengambil rohnya. Ini sudah najis. Kenajisan tidak bisa bersatu dengan kekudusan. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya roh kudus ada di atas orang-orang kudus perjanjian lama. Karena ketika mereka dosa, langsung pergi. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh Daud. Iya, kalau saudara baca awal ayatnya nih Bapak Ibu, Mazmur ini, saudara akan lihat Nathan menegur dia. Nabi Nathan menegur karena dosa perzinahannya dengan Batseba. Amin Bapak Ibu? Iya, dia khawatir roh kudus akan pergi dari dia. Dan dia sadar, roh kudus itulah yang membuat dia berkemenangan, membuat dia sukses, membuat dia bisa menjadi raja Bapak Ibu. Karena itulah dia sangat khawatir. Oh Tuhan, jangan buang aku. Jangan sampai roh kudusmu engkau ambil daripadaku. Habis setiaku. Tapi hari ini, jangan saudara berdoa seperti Raja Daud. Kondisi kita sudah berbeda. Yesus telah menebus kita sekali untuk selamanya. Itulah sebabnya roh kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berdiam di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Karena kita hari ini telah menjadi bait roh kudus. Karena itulah jangan sampai saudara nyanyikan. Ada nyanyian gitu Bapak Ibu. Jangan buang aku Tuhan. Jangan sampai engkau ambil rohmu, roh kudusmu daripada aku. Ada lagu situ Bapak Ibu. Jangan saudara nyanyikan lagu itu. Amin Bapak Ibu. Itu ceritanya Daud, bukan cerita saudara. Kondisi kita sudah berbeda. Daud pada saat itu Yesus belum mati, belum menguduskan. Dia hanya dikuduskan oleh domba, korban sementara, menguduskan sementara. Tapi hari ini kita lihat dikuduskan oleh domba Allah, anak domba Allah, menguduskan sekali untuk selamanya. Itulah sebabnya Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara. Allah tidak pernah membuang saudara, tapi Allah tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Immanuel. Amin Bapak Ibu. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.